Kalau saya itu mengingat Indonesia itu kebutuhan proteinnya itu kurang. Saya sebenarnya sangat sedih karena penyuplaian susu masih impor dari luar negeri, baik susu baik daging gitu kan mas. Jadi saya sebagai peternak muda ingin meningkatkan produksi susu maupun daging di Indonesia agar kebutuhan di Indonesia itu tercukupi mas. Selamat pagi Sobat Teori, perdana podcast Ngobrol Yuk di balik suara Kanda. Ini penasaran dong, bagaimana cerita di belakang layar para pekerja, karyawan, owner, CEO, manajernya mengelola sebuah peternakan yang hasilnya menghasilkan susu yang luar biasa yang nantinya akan sampai ke rumah Sobat Teori. Oke, pagi ini kita kedatangan ada satu dari PT Matura. PT Matura ini sebuah peternakan sapi yang cukup besar di daerah Cianjur. Kita kedatangan Mas Asrofi. Kita langsung kenalan ya. Oke, Mas Asrofi, selamat datang di Teori, Mas. Ya, selamat, Mas. Nah, ini kayaknya Mas Asrofi diganggu ya. Aman. Oke, Mas Asrofi, silakan nih Mas, coba kenalkan Mas sama Sobat Teori semua nih. Mas Siap. Asrofi ini tadinya bagaimana? Kok bisa tiba-tiba bekerja di peternakan sapi? Biasanya kan kalau anak muda kalau di sapi kan malah susah. Ya, benar. Mas, ayo. Selamat pagi, Leori. Sebelumnya perkenalkan, Mas. Nama saya Asrofi. Saya asli dari Boyolali. Saya lulusan dari Universitas Diponegoro. Saya angkatan 2020. Umur saya sekarang 23 tahun. Saya benar. Saya masuk dari Matura itu umur 21 tahun. Dari lulus kuliah langsung dipanggil oleh perusahaan. Dulunya itu kita itu di breeding sama pengemukan, tetapi sekarang kita beralih ke sapi perah karena tingkat produktivitasnya sangat menjamin untuk menunjang peternakannya nanti. Oh, jadi di PT Matura ini tadinya sapi potong. Berarti sekarang dua nih, ada dua. Sekarang ada dua. Sapi perahnya dan juga sapi perah. Perahnya, benar. Berarti kalau kata orang itu pusingnya nambah Pasti. Tapi saya sebagai penanggung jawab di situ kan harus mikir gimana caranya untuk operasional harian itu ada masuk. Kalau saya sebagai owner pasti harus mikir sampai situ karena ketika pengemukan itu kan goalnya itu kan 1 tahun sekali. Kalau sapi perah kan setiap hari ada pemasukan. Langsung boleh tahu nih Mas, kan sebenarnya kalau itu Mas Robi bisa pilih jenis pekerjaan lain lah. Ya kan, bukan di peternakan saja sebenarnya. Kenapa sih Mas pengen di peternakan itu emang? Emang hobi saya di kandang itu Mas. Passion saya itu di lapangan, bukan di kantoran, karena di lapangan itu kita berbaur dengan masyarakat, dengan anak kandang. Jadi nggak dibatasi gitu Mas. Berarti memang lahir dari hati ya. Betul. Pengen di peternakan. Betul. Oke. Nah, Sobat Lori, kita sudah tahu Mas Asrofi ini memang dari Boyolali jauh-jauh ke Cianjur, lalu mengelola di PT Matura. Nah, sekarang ini kan Mas Asrofi kan ibaratnya di sana menjadi head keeper-nya lah. Benar. Mengepalai beberapa divisi dan juga beberapa karyawan. Betul. Tentu jangan itu tantangan berat tuh Mas. Pasti. Ya kan, apalagi Mas ya masih muda tuh gitu kan. Masih muda, dan saya yakin kalau di peternakan itu kan banyaknya ya orang di atas kita gitu kan. Itu gimana tuh Mas, menyikapinya bagaimana? Saya sebagai head keeper di sana tantangan pasti ada, tetapi bagaimana caranya kita mengolah sebuah perusahaan ini menjadi sukses seperti apa. Ibaratnya saya di sana itu milik sapi saya, Mas. Bukan bos saya, ibaratnya saya di sana ya itu sapi saya, gimana caranya saya merawat sapinya dengan baik untuk mengelola anak kandang, anak ngarik, pengolahan pupuk, dan lain-lain.
gitu. Kalau di Madura itu juga punya lahan rumput sendiri ya Mas? Ada mah Berarti di dari hulu sampai ke hilir. wah, luar biasa. Untuk lahan rumputnya Mas di Madura itu ada 6 hektar. 6 hektar. Terus untuk pupuknya kita olah sendiri. Itu untuk ke rumput lagi. Betul. Luar biasa. Pastinya tantangannya banyak tuh Mas. Pasti. Ya kan? Saya yakin kalau di peternakan itu ya apalagi sekarang cuaca seperti ini kan Mas ya. Bener. Coba Mas, tantangan yang paling menurut Mas Robi kok yang unik lah yang ada di Madura itu apa Mas? Untuk tantangan yang menjadi gimana ya, sulit, ya bukan sulit sih, itu tantangan yang menurut saya berat itu sebenarnya bukan di sapi Mas, tetapi di orangnya, Oh, SDM untuk berarti. SDM-nya. Karena SDM itu susah dibangun. Jadi perlahan-lahan ngasih tahu sendiri Mas. Sapi disuruh makan pasti makan. Tetapi kalau orang disuruh belum tentu mau jalan gitu Mas. Yang terpenting sih itu Mas menurut saya. Ya, jadi memang betul ya Sobat Teori, di peternakan kita itu paling berat memang di SDM. SDM. Itu tantangan paling besar. Di mana-mana Mas sebenarnya. Pasti. Di mana-mana itu memang SDM itu kita paling berat. Nah Mas, kalau boleh tahu nih, kan Madura sampai ke Leori ini kan jauh ya Mas ya? Jauh. 18 kilo lah. Ya, benar. Boleh tahu nggak Mas, kalau di sana kan berarti mulainya harus pagi. Pasti. Apalagi untuk di sapi Iya. ya kan? Bisa cerita nggak Mas, urutan aktivitas di sana itu seperti apa? Untuk urutan aktivitasnya di sapi perah ya Mas, khususnya sapi perah itu malam hari itu saya koordinasi sama Pak Rinto sebagai penanggung jawab di sapi perah. Jadi saya koordinasi malam untuk besok gimana jalannya, kegiatannya besok seperti apa. Udah ada planning. Malamnya itu sudah saya planning pemberian pakan sekian, pemberian hijauan sekian. Nah, karena per hari itu kan kita lihat produksi pasti berbeda Mas. Nggak semuanya sama. Jadi pemberian pakannya perlu diatur si A, si B, si C sesuai dengan asupan gizinya gitu. Berarti perizinan itu Pasti beda Mas. lalu gimana Mas? Habis training itu paginya start kita mulai Bagi startnya itu sekitaran jam 4. dapat pagi. Jam 4 pagi. Sobat Teori itu fresh. Fresh, Tiap hari bener jam fresh. 4 pagi udah mulai loh kita loh. Pasti Sampai sini lalu dibagi ke konsumen. Lalu pasti kan kalau pagi itu kan masih gimana ya Mas? Masih ya, kalau masih menuntut lah. Betul. Pasti ada triknya bagaimana kita bisa bangunin sapinya. Bisa ceritain nggak Mas di Madura itu seperti apa Mas? Sapi itu sebenarnya sesuai apa yang kita mau Mas. Asalkan jamnya itu jangan diubah-ubah. Semisal saya buat peraturan SOP sapi harus jam 4 ngasih makan. Itu dalam pikiran sapi itu udah terbentuk. Jam 4 pasti bangun. Berarti punya jam alam lah Mas ya. Pasti ada. Tetapi kalau saya rubah jamnya, misal dari jam 3, pasti sapi kaget kok. Kenapa sekarang dia bingung pasti. Pasti belum waktunya udah dikasih gitu. Berarti teratur Pasti. supaya mengajarkan sapi dia punya jam alam. Iya, benar. Lalu Mas pasti kan di kandang juga kan ya kita tahu lah namanya binatang. Ada saatnya lagi sehat, lagi sakit. Kalau di Madura sendiri bagaimana untuk identifikasi sapi yang sakit tuh ini kayaknya sakit nih, itu bagaimana? Apa Mas Asrof itu langsung apa dapat laporan? Kalau mengenai kesehatan sapi, indikasi pertama itu saya lihat dari satu bulu, kedua itu dari kotoran hewannya, kedua dari congor hidungnya itu. Kalau sapi sehat itu pasti congor hidungnya itu berkeringat. Kalau kering pasti ada identifikasi kurang sehat. Sama kotoran hewannya, kohi, itu kurang lembek, jelek, terlalu keras, jelek, rumennya terganggu gitu. Oh, berarti memang Mas Asrof itu harus tiap hari terjun langsung ya Mas? Pasti. Lihat satu persatu. Dari hidungnya sapi, dari kotoran itu langsung ya Mas? Benar. Luar biasa. Jadi memang Sobat Teori tidak mudah ya piara sapi ya, makanya
Tidak perlu piara sapi lah Sobat Leori. Sapi piara susunya. Bener. Ya, bangun jam 4 tuh. Jam 4, kan? Nah, oke Mas, coba mungkin ada cerita lucu lah Mas soal sapi di sana bagaimana gitu kan. Pasti kan kalau sapi itu kan saya tahu individu yang berbeda kan. Pasti. Nah, coba Mas, yang lucu-lucunya gimana tuh? Kayak yang lucu itu kayak sapi tidurnya terlentang. Ada aneh-aneh pokoknya Mas. Ada yang ngorok, pasti ada. Yang terlentang itu bikin kaget, bikin shock Mas. Kirain mati. Kirain wah sekarat gitu kan. Ternyata memang sapi itu kalau tidur seperti itu Mas. Itu sapi pulasnya. Ya bener. Nyaman gitu ya. Iya. Saking nyamannya kandang, kebersihan kandang kan perlu dijaga juga kan. Ya Sobat Leori ya, kita sambung ke segmen selanjutnya ya. Oke Sobat Leori, kita kembali lagi nih masih ngobrol-ngobrol santai sama Mas Rofi ya. Nah Sobat Leori perlu tahu, jadi PT Matura ini memang jadi supplier kita untuk bahan baku susunya. Udah tahu kan susunya enak banget kan? Nah kita tanya-tanya nih sama Mas Rofi, Mas, kalau susu enak itu kan berarti kualitasnya bagus. Pasti. Bisa ceritain nggak Mas di Matura tuh bagaimana caranya menjaga kualitas susunya tetap terjaga? Berarti kan pengaruh juga dari kebersihan Iya, kandangnya, pasti. gitu Mas. Coba Mas ceritakan biar Sobat Lauri tahu semua nih. Kalau untuk menjaga kualitas susu di Matura itu Mas, Nah, yang pertama itu susu itu terbentuk dari nutrisi, dari pakan. Maka kita harus menjaga kualitas pakan yang harus diberikan kepada sapinya. Oke. Yang pertama kualitas pakannya harus continue, ya kualitasnya terjaga lah. Nggak gonta-ganti, karena kalau gonta-ganti itu kan apa ya, mempengaruhi sapinya. Udah pasti, udah pasti. Yang kedua kebersihan kandangnya, terus manajemen kandang, manajemen sapi, manajemen kesehatan, karena kesehatan juga mempengaruhi kualitas sapi. Oke. Nah, saya udah berapa kali memang ke kandang dari PT Matura nih ya Sobat Leori. Memang kandangnya luar biasa. Kandangnya itu kayak hangar pesawat, gede banget gitu. Itu kan berarti sapinya nyaman ya Mas ya di sana. Nyaman, Nyaman ya. Uh, mungkin bisa ceritakan juga Mas, yang membuat sapi di sana lebih nyaman lagi itu seperti apa Mas? Apakah ada penambahan apa supaya Kalau sapi biar nyaman itu karena kondisi di Cikalong Kulon tepatnya ya Mas, di Matura itu nggak seperti di Lembang. lebih panas berarti? Kondisinya lebih panas daripada di Lembang. Betul. Jadi untuk membuat sapi itu nyaman itu satu, atap kandang kita lebih ditinggiin, karena ketika atap kandang pendek daripada sapi itu pasti sapi head stress. Maka Berapa meter tuh Mas tingginya tuh? itu tingginya di kandang saya itu sekitaran 8 meter. Wih, tinggi sekali Tinggi ya. untuk menjaga Tinggi sapi sekali. biar lebih nyaman. Jadi anginnya lewat lah. Anginnya lewat. Terus yang kedua kita pasti untuk melakukan penambahan kipas angin. Oh, pakai kipas angin juga Mas? Pasti. Wih, Itu mantap. biar sapinya nyaman, sejuk, kayak Pakai AC lah gitu ya. ya. Betul. Luar biasa, luar biasa. Oke. Nah, oke Mas. Nah kan kita lanjut nih Mas. Tadi kita sudah tahu Sobat Leori gimana caranya untuk jaga susu itu supaya berkualitas sehingga Sobat Leori minumnya juga nggak usah takut. Memang Bener. susunya memang kami jamin memang sangat berkualitas. Nah Mas, ini kan ada kalau ya biasa kan anak-anak sekolah, lalu kadang juga ada konsumen kita yang bertanya nih, ada mitos dan fakta nih Mas. Ya, emang benar sih Mas, sapi itu harus hamil dulu baru ngasilin susu. Emang benar Mas? Bener. Berarti fakta ya Mas ya? Fakta. Kalau itu fakta, karena sapi kalau hamil baru langsung lahir itu mengaktifkan ambingnya. Kalau belum hamil belum bisa. Oh, berarti sama kayak manusia Ya, ya Mas ya? sama mamalia. Oh, no, berarti benar memang harus hamil Harus dulu hamil baru dulu. punya susu. Yang diperes itu sapi betina. Nggak semua sapi bisa diperes lah, ya kan? Ya betul. Oke. Betul. Nah, Mas, lalu kan pasti kalau sapi itu juga ada stresnya nih, Mas. Pasti. Ya kan? Bisa kasih tahu nggak, Mas? Yang bikin sapi stres tuh apa aja? Jadi susunya tuh cuman keluarnya sedikit lah atau gimana? Yang bikin sapi stres menurut saya di sana ya Mas, kondisi di lapangan Matura, itu ya. tingkat kebisingan di sana Mas. Karena di sana kan dekat jalan. Oke. Jadi banyak motor yang knalpotnya ndor lewat, terus ABK yang
lain mondar-mandir, itu bisa mempengaruhi karena posisi sapi perah kan harus banyak istirahat. Oke. Makanya itu sangat mempengaruhi. Jadi memang banyak cerita lah Mas ya. Pasti Banyak cerita dan itu kan butuh apa ya? Butuh hati kita yang kuat. pasti. Nah, saya kan tanya nih Mas. Apa yang membuat Mas Rofi itu tetap semangat dengan mengalami cerita-cerita seperti itu tuh Mas? Kalau saya itu mengingat Indonesia itu kebutuhan proteinnya itu kurang. Saya sebenarnya sangat sedih karena penyuplaian susu masih impor dari luar negeri, baik susu Banyak baik kan seperti daging itu. gitu kan Mas. Jadi saya sebagai peternak muda pengen meningkatkan produksi susu maupun daging di Indonesia agar kebutuhan di Indonesia itu tercukupi Mas. Oke. Tetapi ya itulah pemerintahan di Indonesia Mas, banyak Nah, kita permainan. bisa masuk. Jadi memang benar Sobat Lori ya. Jadi dari PT Matura sendiri itu mencukupi kebutuhan susu di Leori, di Bambang Family Dairy itu kurang lebih sekitar 100 sampai 150 liter per harinya. Mas Rofi nih pastinya kan sapi di kandang itu produksinya beda-beda. Pasti Ya kan? Nggak mungkin sama lah ya. ya. Bisa kasih tahu nggak sama Sobat Leori Mas, rata-rata di sana tuh per hari dapat berapa liter? Lalu yang paling bagus tuh dapatnya berapa liter Mas per harinya? Per ekor itu. Per ekornya. Kalau per ekor itu ada yang 20 liter, ada yang 15, ada yang 14. Oke. Ternyata itu kalau pandangan saya itu posisi sapi di keras dan juga lagi hamil Mas. Oh. Lagi hamil tua, jadi produksinya mulai turun. Oke. Nanti untuk bulan ke-7 itu langsung kering kandang. Kita melakukan kering kandang agar nutrisi dari pakan yang diserap oleh tubuhnya sapi itu ke anaknya. Jadi nggak diperas lagi ke anaknya untuk membentuk anaknya itu nanti bagus. Nanti susunya juga banyak ya Mas, kalau habis lahiran Ya, susu banyak kan. banyak. Oke, jadi memang beda-beda ya Sobat Leori ya. Tapi yang jelas memang sudah standar lah Mas ya. Nah, Ada yang di atas standar sampai 20 liter itu udah luar biasa itu. Sapi bisa menghasilkan 20 liter itu berarti sekitar kalau 1 liter 5 gelas itu 5 kali 100 gelas per hari. Luar biasa. Tiap hari ngeluarin susu. Hebat kan sapi ya. Oke Mas Rofi, kita mau tanya lagi nih Mas. Nah, pasti kan ada cerita pahit lah Mas ya. Iya, pasti. Pengalaman-pengalaman yang ya kita namanya piara sapi, lalu dia punya nyawa gitu kan Mas. Bisa ceritakan nggak Mas pengalaman yang paling menegangkan seperti apa? Lalu ya cerita sedihnya, pasti ada cerita sukanya juga nih. Yang paling membanggakan itu seperti apa? Monggo Mas. Yang paling sedih itu Mas, kalau di sapi perah dari 1 bulan itu produksinya bagus, meningkat. Tiba-tiba langsung anjlok karena posisinya sakit. Ternyata setelah saya amati itu sapinya terkena asidosis. Oke. Penggunaan pakannya itu nggak seimbang. Dari seratnya sama konsentratnya itu nggak seimbang, jadi menyebabkan asidosis dan lah ternyata produksinya turun, langsung anjlok. Dan juga ada yang kencing darah. Banyaklah permasalahan-permasalahan yang membuat saya juga belajar bahwasanya sapi perah itu lebih kompleks. Lebih kompleks Mas. Pasti lebih kompleks. 150 jadi tiap harinya. Dan itu kita masih butuh banyak. Kita masih ada beberapa supplier juga yang kirim ke tempat kita. Jadi Mas Rofi tetap semangat ya, karena memang buat daerah kita aja itu kebutuhan susu memang masih sangat dibutuhkan Mas, masih sangat dibutuhkan. Nah, sekarang Mas Rofi, berarti kan sebagai peternak muda, Mas Rofi ini ingin mendedikasikan ilmu pengalamannya kan supaya peternakan kita lebih maju. Betul. Coba Mas kasih tahu ke Sobat Leori di sana pesan-pesannya Mas untuk peternak muda yang ingin memulai dunia peternakan ini seperti apa? Kalau khususnya peternak muda itu jangan takut terlebih dahulu, karena takut itu menghambat kemajuan dari diri kita. Coba aja dulu ya Mas. Berani coba dulu gimana caranya, karena permasalahan di satu tempat itu tidak bisa disamakan di tempat lain Mas. Jadi dicoba dulu di tempat si A, si B, gimana reaksi sapinya. Ketika udah bagus, gaslah di situ. Mulainya kejar terus.
Jadi jangan takut untuk mencoba. Betul. Ya Mas ya, jangan takut mencoba. Oke, itu pesan dari Mas Ropi yang sudah bergelut di dunia peternakan selama hampir 2 tahun ini. Jadi jangan takut mencoba. Kalau salah itu ya buat pengalaman kita, betul ya Mas ya. Betul. Nah, Mas Ropi kan di PT Matura juga memang kan dikenalnya sebagai sentra penghasil daging berkualitas. Ya, coba Mas ceritakan, siapa tahu nih Sobat Teori ada yang pengen beli sapi dagingnya gitu kan. Sapinya memang bagus-bagus, besar-besar semua, sapi berkualitas. Silakan Mas. Gimana ya Mas? Susah sih kalau mengenai masyarakat itu pasti percaya. Saya di PT Matura itu ke tingkat kepercayaan masyarakat itu tinggi Mas. Jadi kalau semisal Idul Adha itu di masyarakat sekitar itu bisa 50 ekor. Wah, luar biasa, banyak tuh Ya, benar Mas. Terus yang lainnya kita itu supply dari wilayah Cianjur, wilayah Jabodetabek dan lain-lain Mas. Untuk susunya itu ke Leori, khusus Leori karena kita gimana sih kualitas susu kita untuk Leori, apakah memadai, apakah tidak? Ternyata sampai sekarang bagus kualitas susu. Luar biasa memang ya. Jadi ya Sobat Leori, di PT Matura itu memang sapi pedagingnya memang berkualitas. Jadi di sana mereka mulai penggemukan ya Mas ya, berarti ya penggemukan itu bisa sampai nanti pas lagi panennya itu sekitar 100 ekoran hampir tiap tahun keluar. Ini kan berarti kepercayaan konsumen yang sudah langganan itu tetap terjaga selama beberapa tahun ini. Jadi siapa tahu ada yang pengen kurban nanti tahun depan bisa hubungi Mas Ropi ya, nanti ada nomor teleponnya Mas Ropi di sini. Banyak sapi jumbo di sana bolong. Banyak. Oke. Nah jadi memang Sobat Leori, susunya Mas Ropi ini dari PT Matura ini luar biasa. Ini contohnya kita bikin produk ini. Udah tahu ya ini yogurtnya Leori. Kita bikin dari susunya PT Matura itu sebagian ke konsumen, sebagian kita jual langsung di kedai kita atau kita bikin produk. Salah satunya yogurt ini dan juga keju mozzarella-nya. Jadi kalau keju mozzarella itu kan memang harus dibuat dari susu berkualitas. Oke Mas Ropi, terima kasih banyak waktunya ya Mas. Semoga cerita Mas Ropi ini bisa menginspirasi kita, ya teman-teman peternak semua yang ada di sana, khususnya daerah Cianjur, Cipanas. Jangan takut untuk mencoba, seperti Mas Ropi tadi bilang. Kalau salah, coba lagi, jadikan pengalaman supaya kita bisa berkembang akhirnya menjadi peternak yang luar biasa. Ya, baik sahabat Lori, jangan lupa tinggalkan komentar apa yang mau dibahas selanjutnya nih soal peternakan Indonesia, khususnya untuk Cipanas dan Cianjur ya. Lalu jangan lupa juga nyalakan notifikasinya supaya kita tahu update terbaru dari Leori Podcast. Oke, Mas Ropi ya. Dan yang ingin ikuti media sosial kita bisa ikuti di @leori_dairy ya, dari Instagramnya, TikToknya, dan segala macam media sosial kita @leori_dairy. Oke. Di balik suara kandang, cerita nyata peternak Indonesia.